dokter anak yang mempelajari kelainan karena hormon seperti itu. Yang paling banyak pasiennya kencing manis, Mas. Ada juga yang kelainan tiroid seperti itu. Tiroid itu kelenjar gondok. Anak gemuk itu kan bisa masuk overweight, bisa obesitas ya. Pada saat overweight itu sebetulnya kita harus hati-hati gitu. Jadi kan beberapa pasien sudah develop prediabetes itu, mau kencing manis. Yang sekarang jadi masalah itu kan kita post covid ya. Itu kan angka diabetes, obesitas meningkat sekali ya. Kalau masuk di usia anak-anak di konsulnya usia 6 gitu ya. Kita lihat makannya udah bagus, makan 3 kali sehari, susu, lauk udah bagus lah pokoknya. Kemudian kita cek, tiroidnya bagus dong. Nah ini kita harus cek hormon pertumbuhannya gimana gitu. Kalau misalnya kurang gitu ya, setelah kita stimulasi hormon pertumbuhan ternyata kurang, itu bisa diobatin nggak dok? Bisa. Oke, kembali lagi nih Marina. Dan langsung hadir ya kita untuk spesial di podcast kita kali ini di Merspace. Nah, kita tempatnya berbeda lah. Kita lagi jalan-jalan nih. Kita lagi jalan-jalan. Merspace kali ini lagi jalan-jalan. Kita nggak ada di Mer nih, ada di mana ya? Mana yuk? Ada di mana yuk? Gitu. Dan tentu saja kita dengan Dr. Nurrohma, spesialis anak, subspesialis endokrin. Kita sudah dekat sih sebenarnya, tapi ini lebih dekat lagi ya dok ya. Duduknya udah dekat loh duduknya. Udah dekat itu. Mengenal lebih dekat dengan dokter spesialis anak dengan subspesialis endokrin. Sudah dekat sih Medros, tapi ingin dekat lagi. Iya. Boleh ya dok? Monggo. Kita apit ini sekarang. Diapit, gak boleh keluar kemana-mana nih. Kita apit ini, iya. Oke. Sibuk banget soalnya Medros. Makanya kita di luar ya. Iya, Mas Angga begitu. Oke, kita langsung ya. Subspesialis endokrin lah. Dok, itu mungkin bisa diceritain sih dok. Sebenarnya apa sih dok itu dok? Subspesialis endokrin itu iya dok. Iya. Gitu. Endokrin itu kan tentang hormon. Jadi dokter anak yang mempelajari kelainan karena hormon seperti itu. Yang paling banyak pasiennya kencing manis, Mas. Ada juga yang kelainan tiroid seperti itu. Tiroid itu kelenjar gondok. Kelenjar gondok. Iya. Oh gitu. Baik. Ada juga yang kelainan kelamin, misalnya kelenjaran di ginjal. Gitu. Iya. Tapi untuk anak loh Mas. Tapi untuk anak, iya. Diabetes ya. Tadi diabetes kencing manis. Kencing manis untuk anak. Iya. Anak kecil udah terkena diabetes ini dok. Iya, bisa kena kencing manis anak-anak. Karena apa dok? Maksudnya karena apa turunan, karena apa genetika atau gimana sih dok? Ya, kencing manis anak itu ada 3. Yang pertama tipe 1, tipe 2 sama tipe lain-lain monogenik. Kalau tipe 1 itu yang rusak di sel penghasil insulinnya, di pabriknya, ya sel beta pankreasnya itu error sehingga dia tidak bisa menghasilkan yang cukup. Jadi karena pabriknya error nggak bisa menghasilkan, jadi pasien harus pulaan dari luar kan? Oke. Iya, jadi terapinya insulin. Kalau tipe 2 itu berawal dari anaknya gemuk dulu, obes. Iya, habis itu terjadi impaired glucose toleran baru jadi diabetes. Ya, jadi anak-anak yang obes, gemuk itu kan kadang-kadang tengkuknya itu kan hitam ya. Itu merupakan tanda resistensi insulin. Prediabetes itu. Bukan mandinya nggak bersih, Mas. Iya, makanya ada orang tua mandinya nggak bersih itu. Masih hitam. Iya, masih ada masalahnya. Mas Angga sudah mikir dok, gitu. Iya, ini anak mandinya nggak bersih gitu kan. Aku kurang bersih Iya. Enggak ya dok? Iya, itu tanda prediabetes karena kalau prediabetes di kulit ini jadi hitam. Ya, hiperpigmentasi. Tandanya di akan situ proses aja memberikan di daerah di sini sama di ketiak. Oh, iya. Iya, kan kadang anak gemuk itu kan diajak teman-temannya atau kamu nih mandinya nggak bersih gitu ya. Bukan, itu hati-hati prediabetes. Tipe 1, tipe 2. Nah, tipe 2 ini kan ada itu pabriknya tapi dia tidak sensitif sehingga perlu diberikan obat. Pada kondisi tertentu baru dia pakai insulin. Nah, itu yang tipe 2. Yang satunya monogenik, ini bisa terjadi pada bayi. Bayi, ya kita pernah dikonsulin nih bayi gula darahnya tinggi. Terus kita lihat ternyata dia tipe yang monogenik. Karena monogenik itu satu gen tapi keluar gejala kencing manis gitu. Kalau tipe 1, tipe 2 itu gennya banyak 60 gitu. Satu gennya ini dari satu orang genetik. tuanya. Gen itu kan pembawa sifat. Mungkin orang tuanya ada diabetes tipe 2, bapak sama ibunya tapi anaknya jadi monogenik. Single gene tapi menyebabkan gejala itu namanya monogenik.
Kalau tipe 1 itu gennya sekelompok, serombongan, sekelas gitu, 40 sampai 60 gen. Itu yang membuat ulah jadi insulinnya rusak, itu jadi tipe 1. Serombongan gen membuat insulin tidak bekerja maksimal, itu jadi tipe 2 namanya. Oke. Tadi menarik sekali tentang yang diabetes yang tipe 2 Dok ya, yang anak obesitas lah. Obesitas anak itu kadang-kadang ada kan orang tua tuh anaknya harus gemuk biar lucu apa segala. Iya, orang tua kan seneng anaknya gemuk, jadi mesti kalau ke dokter dok minta vitamin gitu kan. Betul. Iya. Menggemaskan kan. Itu biasanya apakah gemuk masih menggemaskan? sampai berapa lama Dok ya? Maksudnya anak gemuk misalnya dia gemuk ini dia anak usia 2 tahun lah. Iya. Kira-kira itu gemuk yang seperti apa sih Dok yang bisa mengakibatkan itu? Jadi anak gemuk itu kan bisa masuk overweight, bisa obesitas ya. Pada saat overweight itu sebetulnya kita harus hati-hati gitu. Jadi kan beberapa pasien sudah develop prediabetes gitu, mau kencing manis. Yang sekarang jadi masalah itu kan kita post covid ya, itu kan angka diabetes, obesitas meningkat sekali ya. Sedentary lifestyle pada saat covid katanya harus tinggal di rumah, tapi post covid tetap main HP gitu kan. Jadi sedentary lifestyle. Alias mager maksudnya. Mager. Oke. Iya. Masa nggak banget dok mager? Enggak ya, ngedit tuh video di tahu aja gitu. Itu yang di belakang kamera sebenarnya. Coba. Oke Dok, baik tadi berarti kita tadi bicara tentang diabetes. Nah, sekarang tentang yang kelenjar tiroidnya sendiri Dok atau kelenjar gondok. Itu maksudnya seperti apa Dok ya? Jadi kelainan kelenjar gondok itu bisa karena kelenjar gondoknya terlalu aktif, hipertiroid, atau dia kurang aktif atau bentuknya kecil, namanya hipo. Nah, yang di launching ulang dari Kemenkes itu kan yang hipo sejak lahir, namanya hipotiroid kongenital. Itu di launching ulang untuk di screening. Ya, ini kan di MER kita sudah biasa tuh bayi sebelum pulang usia 2 kali 24 jam kita cek kan. Nah, itu screening hipotiroid yang kongenital. Artinya penyakit tiroid yang sejak lahir itu yang di screening ya. Pemerintah kan merelaunch ya, mengeluarkan lagi himbauan untuk men-screening, tapi kita memang sudah biasa kalau di MER. Nah, kalau kelenjar gondoknya kecil berarti dia tidak bisa bertugas bagaimana biasanya, logis kan? Nah, apa yang menyebabkan kecil? Mungkin karena genetik yang mengkode sehingga dia kecil seperti itu. Sekarang kan kita interest apa sih tugasnya kelenjar gondok itu Dok gitu kan? Kelenjar gondok itu bertugas untuk metabolisme karbohidrat dan teman-temannya. Dia bertugas supaya anak masuk puberti dengan bagus. Kalau usia kecil itu perkembangannya bagus. Kenapa? Karena dia penting untuk brain development. Tugas perkembangan otak itu perlu tiroid yang cukup. Kalau tiroidnya nggak cukup, dia bisa terganggu brain development-nya. Itu jargonnya. Jadi anak-anak yang hipotiroid itu jadi dulu orang bilang itu ini loh mental retardasi ya. Karena retardasi mental. Iya. Sekarang itu jargonnya kan disabilitas intelektual. Jadi hipotiroid kongenital itu bisa bikin kelambatan berpikir. Retardasi mental, kelambatan berpikir atau disabilitas intelektual. Nah, ini salah satu penyebab disabilitas intelektual yang bisa dicegah itu ya HK ini hipotiroid kongenital. Jadi sebelum ada gejala itu di screening gitu maksudnya. Falsafah screening kan sebelum ada gejala kita screening gitu. Jadi bayi yang dapat tiroid dari ibunya ketika dia lahir itu nggak ada gejala Mas. TAA seperti bayi sehat umumnya. Ketika usia tertentu ya, kalau screening SHK kan pada sebelum pulang untuk bayi lahir spontan setelah 24 jam atau 2 kali 24 jam. Saya bayi lahir operasi gitu kan, 2 kali 24 jam bisa disebabkan screening. Ini kalau hipo dia kekurangan kelenjar hormon namanya hipo, dia bisa dikasih obat tiroid, obatnya obat minum. Ya supaya brain development-nya bagus. Iya, oral cukup. Nanti kalau misalnya kelewatan tuh terus dikonsul ke saya usia SMA misalnya 16 tahun gitu. Telat banget, belum bisa jalan, digendong, datang beberapa pasien dari daerah ekstrimnya kayak gitu. Jadi dia sudah retardasi mental, IQ-nya rendah, untuk kognitifnya tidak bagus, bahkan beberapa belum bisa jalan kayak gitu. Ada yang dikonsul ke saya usia 2 tahun baru bisa duduk. Harusnya 2 tahun udah lari ya. 2 tahun harusnya udah lari itu baru bisa duduk. Ternyata kita screening, loh ternyata hipotiroid kongenital. Jadi kita cek ya, ternyata hipotiroid kongenital. Nah, itulah kenapa pentingnya harus di screening. itu tadi. Meskipun bayinya nggak ada gejala, Merdos. Itu tadi kewaspadaan para orang tua ya Dok ya. Iya, Maksudnya betul. untuk mengetahui perlu nggak sih bayar berapa ya? Iya. Kan begitu seperti itu. Worth it banget kok. Iya, lebih murah dibandingkan masa depan anaknya gitu kan. Lebih murah loh. Iya, lebih murah. Benar. Siapa tahu kalau anaknya ternyata ke depan jadi pilot nih.
karena hipotiroid kongenital terus nggak jadi pilot. Nah. Untuk gaji pilot misalnya diakumulasikan ekivalensinya sebulan misalnya 40. Jadi setahunnya berapa? Iya. Nggak jadi pilot berapa jadinya? Iya, betul. Kayak Apalagi gitu. Iya, kalau lebih besar saya lagi. mungkin mau jadi pramugari ya, gitu kan biar tinggi-tinggi. Iya. Atau pramugara. Hai Anda, kenapa Iya. kenal? Sudah gagal jadi pramugara ya? Iya. Dia nggak berani ngomong. Ini boleh dengan tadi ya tentang hormon ya dok ya. Dengar-dengar ini dok, katanya itu ada hormon pertumbuhan. Nah ini dok, hormon pertumbuhan sendiri itu seperti apa sebenarnya dok? Ya, jadi anak-anak itu untuk tumbuh itu ada 3 fase mas, yang untuk dipengaruhi hormon. Jadi anak untuk tumbuh perlu genetik yang cukup misalnya, terus perlu faktor environment itu exercise, hormon dan sebagainya. Ya, untuk paradigma ICP itu anak untuk tumbuh itu pada fase bayi itu perlunya nutrisi yang cukup sama tiroid yang cukup. Itu 0 sampai dengan 3 tahun. Kalau lebih 3 tahun sampai sebelum pubertas sekitar 9 tahun itu nutrisi, tiroid sama hormon pertumbuhan. Nah, ini hormon pertumbuhan. Setelah dia masa puber lebih 9 tahun sampai dengan 18 tahun, nutrisi, tiroid, hormon pertumbuhan, hormon puber. Mereka akan berkolaborasi, bekerja sama supaya anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Tumbuh dan berkembang dengan baik. Iya. Kalau misalnya anak pendek gitu ya, anak pendek kalau masuk di usia anak-anak di konsulnya usia 6 gitu ya, kita lihat makannya udah bagus, makan 3 kali sehari, susu, lauk udah bagus lah pokoknya. Kemudian kita cek tiroidnya bagus dong. Nah ini kita harus cek hormon pertumbuhannya gimana gitu. Kalau misalnya kurang gitu ya, setelah kita stimulasi hormon pertumbuhan ternyata kurang, itu bisa diobatin nggak dok? Bisa, ya alhamdulillah sekarang kan sudah ada obat untuk hormon pertumbuhan. Oh gitu. Iya, terus bayi-bayi yang lahir kecil juga. Saya potong dok ya. Hormon pertumbuhan itu meskipun kalau bicara bertumbuh kan pasti ke atas ya begitu. Kalau kesampai kamu mas. Ya, oke, bertumbuh kan ke atas dok ya. Itu meskipun orang tuanya ini juga secara genetik, secara genetik tidak terlalu tinggi gitu. Tapi anak saya kepengennya yang tinggi, jangan sampai saya lah. Biasanya kan begitu kan kalau orang tua gitu dok. Iya, itu kan ada indikasi, Mas. Ada indikasi di mana hormon pertumbuhan bisa diberikan. Apa aja itu? Baik, anak-anak yang kekurangan hormon pertumbuhan, namanya growth hormone defisiensi. Kita buktikan dulu pakai lab, bener nggak growth hormone defisiensi kayak gitu. Yang kedua kan ada bayi yang lahir kecil. Kan jargonnya apakah anak yang lahir kecil akan selamanya kecil, pendek? Kan enggak gitu. Enggak banget, mereka bisa tumbuh. Kalau dievaluasi, observasi 2 tahun dia nggak pacu tumbuh, dia bisa diberikan hormon dari luar. Observasinya 2 tahun? Iya, kalau untuk small 4 gestational age ya, bayi yang lahir kecil ya, bisa ditumbuh. Itu untuk kasus itu udah Iya, jadi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Kalau dia tetap kecil, nggak pacu tumbuh, nah itu perlu dikasihkan terapi. Atau sindrom tertentu, misalnya sindrom anak perempuan pendek, Turner syndrome, atau sindrom Prader-Willi, nah itu kan sindrom bisa masuk. Nah itu dok, kalau itu kan untuk perawatan pendek ya. Kalau untuk yang tinggi berlebihan, ini kan ada kasus kemarin di koran itu, mohon maaf ya di media, anak SD tapi tingginya sudah 174. Nah, tinggi berlebih itu malah harus, jadi yang jargonnya itu yang gigantisme. Iya, jadi kan yang normal itu di average ya, sesuai dengan kurvanya. Kalau kita lihat anak yang tall stature, mark tall stature gitu ya, kita harus lihat ini masih normal, varian normal atau patologis. Kalau patologis itu kan perlu kita lihat ini kayak Marfan syndrome nggak, tangannya panjang-panjang, lentik, ada gangguan jantung, ada gangguan mata, seperti itu enggak, atau karena kanker di kepala kayak gitu. Sampai sudah kita perlu melihat itu gitu. Nah, kalau untuk anak yang dengan tinggi berlebihan kemarin sempat disorot ya dok, sempat dibahas ya di media bahwa lagian ini anak perempuan ya dok ya, SD tapi dengan tumbuh seperti Mas Angga, tinggi 174 gitu. Nah itu ada yang karena pubertas terlalu cepat bisa dia lebih tinggi berarti dok ya. Iya kan kasusnya di IMER banyak ya. Maksudnya pubertas terlalu cepat itu gimana dok maksudnya? Pubertas terlalu cepat itu misalnya anak usia 8 tahun terus sudah menstruasi. Sudah haid, harusnya kan menstruasi anak Indonesia sekitar 12 menstruasi. Belum itu tumbuh payudaranya di 10 tahun lebih kurang. Cuman kan anak-anak perempuan ibunya juga nggak noted ya. Saya juga nggak noted kapan tumbuh payudara, nggak ingat. Ingatnya itu kapan menstruasi. Soalnya kan hal yang besar ya. Kok pipisnya ada darahnya. Nah itu kan baru kita noted ya gitu.
early ya, jadi lebih awal ya dok. Iya, ya? lebih awal. Tapi ya nggak mark 170, kalau tinggi banget kita perlu lebih tough lagi, perlu lebih hati-hati lagi ini kasus apa. Yang dikhawatirkan nih dok, sempat saya baca-baca itu di SD, apakah bisa ini anaknya masih SD gitu dok, belum menempuh SMP dan SMA sampai college ya kuliah. Nanti tiba-tiba bisa nggak sih dok bisa tinggi lebih menjenjang lagi seperti itu? Ada dilihat potensi tingginya masih bisa tumbuh lagi nggak, bisa difoto tangan. Itu tadi. Iya, foto tangan terus kita evaluasi bone age, yang kita evaluasi itu sudah mencapai peaknya atau masih tinggi lagi. Karena pada kondisi tertentu kan orang tua keberatan dengan tinggi badan anak terlalu tinggi ya. Nah, kita lihat dulu ini kasusnya apa, kalau bukan tumor suatu Marfan misalnya, nah itu bisa di stop tumbuhnya. Bisa di stop itu? Iya, ada obatnya. Foto tangan. Bone age ya, foto tangan kiri. Iya. Kenapa dok? Itu menggambar, jadi untuk melihat potensi tinggi anak ya kita bisa menghitung itu tinggi badan ayahnya. Jadi anaknya Mas Angga nih tinggi badan ayahnya misalnya 180, ibunya 160, jadi tinggi badan anaknya final height-nya, tinggi badan akhir bisa dihitung pakai rumus. Yang kedua bisa dihitung potensinya dengan foto tangan kiri, usia tulang kayak gitu. Tangan kiri loh mas. Tangan kiri. Kenapa tidak kepala? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak tangan kanan yang lebih Kenapa nggak foto yang semua gitu maksudnya iya? Atlasnya bukunya itu ada tangan kiri. Oh, bukunya? Atlasnya memang panduannya tangan kiri. Panduannya mas Angga. Jangan tanya. Itu Mas Wendy ya. Risetnya memang tangan kiri. Kiri ya. Bukan kaki ya, bukan kaki. Kaki betul. Apalagi badan gitu ya. Mas Wendy. Ini udah ketawa aja. Oke. Dok, tadi dikatakan bahwa itu bisa ditambahkan dengan hormon pertumbuhan di luar, kan seperti itu ya. Nah, maksudnya itu apakah diberikan apa nih? Diberikan kayak semacam obat kah atau apa? Atau ada terapi khusus? Obat. Gitu, Jadi gimana? anak yang kekurangan hormon pertumbuhan ya dikasih yang dia nggak punya kan, logis kan? Iya. Ya hormon pertumbuhannya dikasih. Oh, dan itu selama berapa Konsumsinya berapa lama? Kalau guideline-nya ya kan satu sesuai indikasi dulu nih, satu, terus kedua diberikan obat. Obatnya itu suntik kayak insulin gitu. Kayak ballpoint ya, jadi ini pen ya. Di sini diputar dosisnya, dipasang needle-nya, kemudian disuntik misalnya di bahu kanan, gitu atau kiri, dicetek, kemudian ditunggu 10 hitungan baru dilepas. Dan ya. itu rutin banget. Rutin. Nah, terus kita lihat responnya, disebut tidak respon, rutin tiap hari, tiap malam ya. Disebut tidak respon apabila pertumbuhannya kurang dari 2 cm per tahun misalnya itu. Jadi kalau dia termasuk yang bagus, dia responsif ya dia akan tumbuh. Sampai sebesar apa tumbuhnya gitu ya. Ada yang setengah senti, jadi 2 bulan itu jadi 1 senti. Evaluasinya berapa lama dok? Kalau saya biasanya 1 bulan suruh kontrol, kadang-kadang itu loh mas, nyuntik terus kecepatan diambil jadi muncrat, obatnya nggak maksimal. Kan ditunggu dulu 10 hitungan, habis itu baru ditarik. Nah kadang-kadang alatnya error atau apa, atau orang tuanya anaknya nggak kooperatif nih, cuman mau suntiknya di bahu kiri aja, kan harus dirotasi supaya penyerapannya bagus kayak gitu. Biasanya saya minta kontrol. Kadang-kadang ada aja maunya di lengan aja dong, nggak mau di kaki, nggak mau di perut, akhirnya lengannya tebel gitu. Itu nggak maksimal nanti obatnya, udah mahal nggak maksimal eman. Milih mas, ini tidak beli. beli. Kalau biasanya Mas Wendy sama Mas Angga itu biasanya kan ketika vaksin imunisasi pilih gitu, dipantat aja, dipantat aja karena takut di sini mungkin ya dok ya, seperti itu. Screeningnya Setiap hari di malam hari, karena normalnya hormon pertumbuhan itu memang keluarnya kan malam. Nah, itu jadi terapinya diberikan misalnya kebiasaan dia tidur jam 9 gitu ya. Kita berikan jam setengah 9, habis suntik terus anaknya tidur. Pola tidur itu juga berpengaruh dok? Berpengaruh, karena pada saat hormon pertumbuhan keluar, anaknya harus sudah deep sleep. Sudah tidur ya. Kalau habis suntik setengah 9 terus anaknya nonton drakor sampai jam 1 main game gitu lah. Kenapa begitu? Kamu banget nonton drakor. Bisa, iya. Jadi tidurnya harus cukup, terus suntiknya harus teratur. Nah, kayak gitu. Ada dok lupa bolong-bolong sekarang suntik, terus suntik lagi minggu depannya lagi. Oh ya nggak maksimal. Itu harus diulang dok kalau memang tidak sudah. Bukan diulang ya, harusnya nggak maksimal. Jadi bu perlu yang rutin supaya hasilnya maksimal. Kalau maksimal itu kadang 1 bulan itu bisa hampir 1 senti loh mas. 1 bulan 1 senti? Iya, 0,8, 0,9 senti. Jadi ketika 1 tahun itu dapat yang 10 senti, 11 senti, bagus banget kan?
bajunya jadi baru dia kan nggak cukup. Tapi dengan usia anak ya Mas ya, bukan usia Jadi kita, pendek-pendek, maksudnya iya. begitu. Usia berapa sih dok? Usia berapa dok yang Usia berapa bisa nih, Dok? untuk Hormon pertumbuhan betul, ya. pertumbuhan. hormon Sampai pertama usia diberikan pada saat masih ada lempeng epifisis untuk pertumbuhan. Oke. Sesuai indikasinya. Ketika lempeng epifisisnya sudah menutup, ya nggak ada lagi di Biasanya Itu usia di berapa, usia? Dok? Kalau sesuai buku, kalau laki-laki kan sekitar 16-17. Perempuan bisa lebih awal, 16-an. Udah lewat, udah lewat. Itu usia tulang ya, bukan usia kronologis. Karena bisa jadi pasien itu usianya 13, usia tulangnya masih 7. Oh gitu. Ada beda karena hormon pertumbuhan itu untuk memanjangkan badan kan supaya tumbuh dan mematurasi lempeng pertumbuhan. Jadi kalau anak kekurangan hormon pertumbuhan itu logikanya dia sudah umur 13, usia tulangnya baru 7, baru 6 gitu. Ada kayak gitu. Ya memang itu salah satu petunjuk buat kita dokter anak endokrin. Oh ini ada perbedaan usia tulang sama usia sesungguhnya, usia kronologis. Jangan-jangan ini kekurangan hormon. Nanti kita lihat tiroidnya, hormon pertumbuhannya kayak gitu. Bagus banget loh, banyak loh pasiennya di MER yang pakai 16, hasilnya bagus. Ada yang sindrom, ada yang kekurangan hormon pertumbuhan, kayak gitu. Bagus, soalnya dari orang tua biasanya responnya bagus banget gitu, bahkan banyak dari luar pulau kan. Iya. Nah dok, pemeriksaannya itu membutuhkan waktu berapa lama? Cek growth hormone itu namanya growth hormone stimulation test. Jadi awalnya itu pasien perlu persiapan puasa, nanti kita pandu kan dari MER puasa, kemudian datang kan pasang venplon seperti rawat inap tapi nggak pakai infus. Gunanya apa? Untuk ngambil darahnya di situ. Habis pasang venplon kita ambil darah, terus dia minum obat kan, terus 30 menit, 60, 90 kita ambil darahnya lagi. Serial, kemudian hasilnya bagaimana? Nah itu nanti kita infokan ke orang tua. Ya kayak gitu. Kalau growth hormonnya rendah, kurang dari 10 pada serial pengambilan, berarti dia growth hormone defisiensi. Itu butuhkan waktu, maksudnya butuhkan waktu seharian penuh? Enggak kan pasang venplon, lalu ambil darah sekalian menit ke 0. Menit ke 30, 60, 90, bahkan beberapa pustaka sampai 120 bisa. Udah 120 kan berarti cuma 2 jam. 2 jam. One day care. Iya, one day care. One day care. Setelah ngambil darah selesai, pasiennya baik, itu dia bisa makan, terus dicek tensinya bagus, ya pulang. Iya, bisa one day care sebetulnya. One day care karena untuk pemantauan itu hanya perlu 2 jam sebenarnya dok. Iya, tindakannya 2 jam. Tindakannya 2 jam. Setelah itu kita nanti observasi. baru observasi. Iya. Kadang-kadang kan efek sampingnya itu ngantuk ya. Iya, ngantuk benar, banget ya, ngantuk banget. Nanti kan kita bangunin adiknya, terus kita minta makan gitu. Udah makan kan sudah mulai buka mata, bagus. Biasanya tensinya udah mulai naik sih. Terus udah kondisinya bagus, sudah kita pulangkan. Ya takutnya kalau terlalu ngantuk dia nggak kuat makan, nanti kan dehidrasi. Atau drop, Iya. khawatir drop juga ya dok ya. Jadi harus makan setelah. Karena habis puasa tadi ketika betul. terlelap gitu nanti Iya. harus waktunya makan harus mengikuti ya dok ya, harus makan juga karena Iya, takutnya harus nanti makan drop di ya. situ, takutnya drop. Ya. Nah itu tadi. Dan ada di RSC Kendang Sari MER tentunya kita melayani itu ya dok ya. Lanjut Mas Angga? Lanjut, masih lanjut. Ini bilang lanjut. Oh lanjut, iya oke. Oke, lanjut. Kenapa sih makanya perlunya dokter dengan spesialis endokrin ini karena berperan penting ya dok ya untuk perkembangan dan kesehatan anak. Nah ini juga perlu bantuan para parents, orang tua ya dok ya. Iya betul. Terutama ya yang seperti dokter Emma tadi sampaikan bahwa kita sebelumnya ada COVID. Jadi anak-anak ini pasti sekolahnya melalui daring gitu dok ya. Ya pasti keenaan, nyemil dan lain-lain. Nah ini kebiasaan ini pastinya akan berlanjut sampai sekarang. Ya, Makanya perlunya pemantauan seperti itu. Nah ini yang akan akhirnya nanti yang datang ke beliau itu pasti dengan keluhan-keluhan yang berbagai macam ya dok ya. Kalau di Indonesia sendiri dokter, kalau ada surveinya itu berapa banyak sih dok anak-anak mengalami gangguan hormon ini? Growth hormone defisiensi itu tidak sebanyak batuk pilek diare gitu ya. Kalau pasien kunjungan itu kan yang banyak batuk pilek, demam, diare seperti itu, dia termasuk rare. Tapi di MER sudah mulai banyak yang rutin pakai. Dari Kalimantan, dari Jember, dari Sulawesi, iya. Ada juga pasien hormon yang lain dari Papua. Banyak ya. Dari luar Dari kota mana? dan luar. Karena mungkin sebenarnya apakah edukasi Ada tentang dari ini UK. mungkin dok ya, edukasi tentang ini yang mungkin minim ya, akhirnya
orang tua tuh mungkin kurang aware juga. Ahli endokrinnya masih kurang, Mas. Oh. Dokter anak endokrinnya yang kurang. itu masanya. Iya. Berapa orang dok di Indonesia dok? Iya, belum banyak, 40-an, Mbak. Dan itu tersebar di rumah sakit pendidikan biasanya. Nah ini Seperti rumah sakit Sutomo, besar. iya, kita punya beberapa. Kemudian di Malang, kemudian di Kalimantan itu baru ada satu, katanya masih mau sekolah. Di Jawa banyak ya dok ya. Ya, Kalimantan satu pulau Tapi baru satu. Kalimantan cuma satu. Iya. Pulau lainnya. Sulawesi hanya ada di utara dan di selatan. Satu. Satu. Di Manado, dua di Makassar. Nah, seperti itu. Iya, Mer punya Mer kok. Iya. Iya, betul. Makanya penggemar dari mana-mana. Pastilah gitu loh, Mer punya. Makanya banyak juga pasien beliau dari luar Jawa ya dok. Iya. Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Samarinda kemarin Iya, juga sempat iya. hanya untuk mengobatkan. Iya, yang dari mancanegara juga ada, Mbak. Oh iya, Dari UK. cerita Iya, ya. ada. Yang ekspatriat juga ada. Jadi kita sudah harus mulai melek bahasa Inggris ya. Halo. Ekspatriat ya. Mulai bahasa Inggris mas. Iya, karena edukasinya harus pakai bahasa Inggris kan. Tentu Next, saja ya. beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Di Surabaya ada dok. Ada. Ekspatriat. Ada. Yang Rutin kontrol. dengan dokter? Iya. Tuh ada mas Dani Mer. Iya, aktivitas preko. Nah kan. Siapa tuh Mas? Kenapa? Testimoni ya. Makanya kemarin sempat ngobrol sama dokter Iya. Emma, dok boleh nggak ambil testimoni? Boleh ya dok ya? Oh, Nanti iya. sama pasien Iya, iya. kita janjikan. Nah ini ekspatriat ada ini yang perlu kita ulik lagi dok ya. Iya. Ternyata tidak dari maaf ya lokal hanya ya, lokal, tapi juga ternyata internasional, internasional ya. juga Pasien ada yang yang mengalami keluhan iya, seperti iya. ini gitu. Umumnya di gangguan apa dok? Sama pertemuan juga. Ada yang gangguan hormon kayak tadi menstruasi terlalu cepat kayak gitu. Iya. Perempuan ya. Iya, perempuan. Mereka kan sudah memang gennya tinggi ya, Iya. peer-nya mereka tinggi, tapi anak itu lebih bongsor lagi dari teman-temannya yang sama ekspatriat. Nah itu tadi loh. Iya, benar. jadi karena ada bongsor, ada menstruasi lebih cepat, kemudian beliau datang. Gitu. menstruasi lebih cepat ternyata juga perlu diwaspadai ya lo kok sudah Iya, menstruasi betul. gitu ya. Kelas 2, kelas 3 udah menstruasi. Gitu? Iya. Ada yang paling kecil itu kalau di MER usia 5 tahun sudah menstruasi. 5 tahun sudah menstruasi. Waktu itu neneknya ya loh kok sudah mens gitu kan. Kemudian diskusi-diskusi sama saudara akhirnya datang ke MER, kita obatin, alhamdulillah berapa bulan sudah selesai mensnya dan masih teratur kontrol. Oh oke. Iya, 5 tahun sudah Mau tanya ya, selesai. aku juga nih mau tanya 5 tahun loh mas. Tumbuhnya dari tumbuh payudara ke mens itu lebih kurang 2,5 sampai 3 tahun. Jadi kalau 5 tahun dia mens, berarti kan sekitar usia 2 tahun udah tumbuh payudaranya. Nah, dok gitu. ini apakah gen dari orang tua juga berperan penting di sini? Mungkin mamanya, ibunya atau neneknya pernah Kalau mengalami seperti ini. puber itu ada bakat dari orang tua, tapi kan pada rentang fisiologis. Maksudnya ada orang tua yang menstruasinya SMP kelas 3, terus anaknya jadi menstruasi SMP kelas 3, nggak apa-apa itu. Konstitusional ya, delay konstitusional masih bisa ditoleransi, nggak usah obat-obatan. Tapi kalau dia kecepatan, berarti kan prekok kecepatan. Nah, orang tua menstruasinya SMP kelas 1, anaknya menstruasi SD bahkan TK kelas usia 5 gitu. Nah, itu kan terlalu cepat. Ini bukan Terlalu tadi hanya Mas, genetik terlalu dari cepat. orang tua, tapi gennya adik sendiri gitu. Nah ini kalau untuk orang tua yang memahami tentang hal ini dok ya pasti akan datang ke dokter yang tepat gitu Iya, dengan betul. spesialis yang tepat. Nah ini pengobatannya itu berapa lama dok? Akhirnya kan berhenti tadi dok ya? Iya. Berhenti kan setelah Iya. dievaluasi dengan observasi pengobatan Iya. itu selesai. Mm-mm. Itu berapa bulan kira-kira? Jadi terapi itu sampai dengan usia normalnya anak-anak perempuan mens gitu. Berarti misalnya Sekitar normalnya 11,5 ya. Kita stop di 11,5 ya. sekitar berapa Karena tahun? iya memang seperti itu. Karena kalau dia sudah menstruasi, usia tulangnya itu biasanya maju. Bisa jadi dia Iya, 5 benar. tahun tapi usia tulangnya bisa 8 gitu kan. Nah, ini yang kita mau reserve, disayang-sayang supaya tidak sampai maju terus kayak gitu. Dan panduan guideline-nya memang dicopot, dilepas pada sekitar usia normal anak dan teman-temannya itu menstruasi sekitar usia 11 Berarti 11 atau sudah 11 setengah. Iya. Studi di Indonesia memang menstruasi antara 11 sampai 12 tahun ya. 12 plus minus 1 tahun. Nah itu kalau misalnya tadi dok ya, mereka
sudah menstruasi di umur 5 atau 8 gitu kan, dia di stop itu, stop sampai umur 11. Nah itu nanti mereka umur selanjutnya apakah mereka akan tidak mengalami Bisa tumbuh gangguan? sendiri, bisa tumbuh Bisa tumbuh sendiri, sendiri, iya. ya? Jadi pasien-pasien yang pubertasnya kecepatan gitu ya, terus kita ternyata dilihat tipenya sentral sehingga perlu suntik. Ketika mereka ada halangan, misalnya suntiknya mundur-mundur gitu, payudara udah tumbuh, terus beberapa udah spotting-spotting. Karena waktu paruh obatnya itu memang sesuai yang itu. Jadi kalau obat yang 3 monthly 3 bulanan, memang ketika 3 bulan dia luruh, udah habis. Jadi payudaranya besar, mulai spotting-spotting gitu. Jadi kalau berobat ya harus teratur ya kayak gitu. Terapi tapi dok ini sifatnya Iya, terapi ya, terapi ya? treatment, Terapi. iya, treatment. Jadi bukan hanya yang Kasusnya banyak sekali datang sebetulnya. terus sudah selesai, udah. Nggak bisa, udah, gitu, kalau gitu. pubertas yang prekok harus di treatment. Supaya apa? Supaya pertumbuhan anak itu maksimal. Jadi kalau dia yang kita concern itu kan usia tulangnya maju gara-gara pubertasnya kecepatan. Jadi pubertasnya harus di stop, ya kayak gitu. Dan itu pun juga harus kembali lagi di setiap 1 bulan sekali atau apa evaluasinya itu? Tergantung regimen obatnya yang mana. Oh. Iya, kalau di Sutomo Ini, misalnya, Mbak, kalau di rumah sakit pemerintah, karena yang ditanggung itu regimen yang 1 bulanan, ya harus datang 1 bulanan. Kalau pasien, iya betul, tergantung regimen yang dipakai. Kalau yang dipakai regimen yang 3 bulanan, ya datangnya 3 bulanan. Tergantung obat yang dipilih pasien. Nah ini dok, ini kan ada terapi oral, ada terapi dengan dokter. Apakah dengan terapi lain dok, seperti olahraga itu apakah bisa juga menunjang Untuk suksesnya? pendek, ya. Jadi kalau pendek itu kan secara normal pasien itu punya bakat ya, genetik dari orang tua yang tadi dihitung pakai rumus. Kemudian ada plus minusnya gitu kan. Secara genetik itu ditambah faktor environment. Environment itu kan nutrisi, exercise, suplemen, vitamin D dan sebagainya. Artinya kalau anak-anaknya itu mager ya, tidurnya malam, main HP, main game seperti itu. Nah, itu dia mengganggu pertumbuhannya karena pada saat hormon pertumbuhan itu tumbuh dia masih mainan. Belum tidur, masih aktif, iya. Jadi nggak bisa tumbuh maksimal karena dia nggak lagi deep sleep seperti itu. Dan perlu exercise yang rutin. Exercise-nya apa? Berangkat ke sekolah jalan cuma 5 menit nyampe, ya nggak exercise dong. Exercise-nya apa? Naik lantai 2, sekolahnya di lantai 2, habis itu mager, kurang dong kayak gitu. Kan sekolahnya deket dong, Iya. gitu loh. Kan sama aja olahraga dong, berkeringat gitu. Bener Oh, nggak ini sih? juga ada olahraga juga gitu, biasanya begitu. Kan jalan Olahraga juga olahraga sekolah gitu. nonton temannya main basket. gitu. Kan itu juga olahraga Oke. dong. Temannya yang olahraga, dia Temannya sholat. Kita yang melihat gitu ya. Oke. Iya. Ya. Ya. Udah di Apa? warning. Udah di warning. Iya. Aku tadi itu tertarik dengan exercise ya. Mungkin ya mohon maaf dokter Terence kan pasti pengobatan ini adalah harus rutin ya dok. Iya, betul. Pasti Terapi. dan orang tua pasti kan up down ya dok, maksudnya ada biaya dan lain-lain. Apakah Dibicarakan di awal, Mbak. nah Iya, jadi itu kira-kira biayanya berapa dan berapa lama supaya ketika mulai treat nggak kaget kalau misalnya ini agak lama. Nah, gitu. makanya ketika bertemu dengan dokter untuk pengobatan putra putrinya diharapkan juga ada saling jujur ya dok ya. Iya. Saling jujur antara kita berdua. Gitu ya dok. Berapa, Saling jujur dosisnya maksudnya berapa, apa adanya. apakah bisa ditanggung pakai asuransi atau tidak. Ya, Ya. di cover Kalau lagi kebanyakan sama. hormonal banyak yang tidak ditanggung ya. Betul dok. Iya, banyak ditanggung Itu. kecuali asuransi perusahaan ya. Fasilitas untuk jaminan pegawai, perusahaan atau iya, lain itu iya. yang bisa. Nah, makanya parents yang mempunyai permasalahan tentang ini sampaikan apa adanya. Iya. Jujurlah, jujur apa adanya. Oke. Maksudnya seperti ya Mas Angga ya. Iya. Oke. Oke, Sudah di selesai? penghujung ini. Iya. Oke, dokter, ini kan kita udah di penghujung podcast ini dok ya. Mungkin bisa ada saran untuk para merdos dok yang sedang menonton ini, ya gitu. Monggo dokter di kamera. Secara umum ya. Jadi sangat penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau anak yang pertumbuhannya dibandingkan peer-nya itu tidak sesuai atau beberapa orang tua notice sudah dikejar sama adiknya, tidak sesuai dengan peer-nya, perlu segera dikonsultasikan ya. Bahkan lebih penting lagi untuk memantau ketika deselerasi sebelum
patologis ya, sebelum lebih parah lagi, itu perlu segera konsultasi seperti itu. Dan kalau ada gejala kencing manis, misalnya banyak makan, banyak minum, terus banyak kencing di malam hari, bisa sampai 4-5 kali semalam mondar-mandir ke toilet, parents perlu segera hati-hati ya, segera konsultasi ke dokter anak terdekat seperti itu. Seperti itu. Oke. Sudah Mas Angga? Ya, closing. Iya, closing ya sudah. Oke. Merah ya. Terima kasih dokter atas waktunya Terima juga. kasih banyak. Iya. Kita boleh mampir di sini. Ternyata asik juga ya, Merspace di luar ya. Boleh, meskipun bototannya banyak. Oke, kalau begitu, Merders, kita akhiri di Merspace kita kali ini. Ya, saya Angga pamit. Dan saya Dina. Oke, ya Dokter Nuroma. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.